Dino Remblong dan Rehan Sambelban. kita mau ngapain sih kan? Kita ini rencana dulu kita bakal tar dulu. Apa nih? Kita ada di mana nih, Boy? Kita lagi ada di Kopi Basiro. Oh, di daerah Cikini. Pertanyaannya ini mbahnya siapa nih? Mbahnya Basiro mbahnya siapa nih? Aku komen di bawah nih yang nama mbahnya Siro siapa nih? Nah, Ya kan? kita di Kopi Basiro daerah Cikini. Dan sekarang kita mau buat konten namanya Kopi Susu. Kopi susu. Apaan? Tadi kan udah gue briefing anjir tuh kayak nanya gimana Iya, sih? lupa gue. Kumpulin opini tentang siapa sih dirimu? Langsung kita suruh ke John. Panas banget. Aduh, kacau nih. Jadi nih, karena kita mau ngumpulin opini siapa sih orang ini? Beliau adalah salah satu sosok pribadi yang sempat mencuri perhatian publik. Iya bener, karena kalau mencuri motor pasti udah nggak di sini doi. Bener nggak? Bener. Lanjut. Jadi curi perhatian aja nih. Iya bener. Ya kan, sempat curi perhatian publik bahkan sampai Indonesia pun sama. Indonesia. Mari kesambut Jokowi. Salah kan? Udah mampu kita udah diri. Beliau adalah salah satu ketua BEM juga. Oh. Beliau adalah ketua BEM di daerah Depok. Ya. Ketua BEM UI 2019. Manik. Silakan Mas. Sini nih, silakan. Seru nih. Nah, Manik. Lu kenal Patigan? Manik, masa nggak tahu Manik kan? Manik aja. Bidas. Bukan ya? Bukan, ini nih Manik. Yang Pacquiao. Iya. Pacquiao. Tinju. Bukan. Manik, namanya kan Manik Margana Mahendra. Betul. Ada artinya sih Manik Margana Mahendra itu? Ada. Apa tuh? Ini kopi susu nih. Minum dulu ya. Minum boleh. Seperti seruput. Seruput jos. Tadi Manik Margana. arti nama. Arti. Kalau Rehan Rizky, artinya apa sih kan? Artinya gue tuh Rehan Rizky istilahnya berarti rezekinya tuh supaya nambah terus gitu tiap hari itu. Ternyata yang baru pelit. Dikit. Bukan pelit, cuma ngasih duitnya dikit. Berarti rezekinya terus. Balik. Manik Margana Mahendra. Ada tuh artinya. Nih. Manik ini sebenarnya namanya dari bahasa Sanskerta. Cakep. Ya. Kalau bahasa Thailand namanya Manik Pongtala. Gitu. Karena dari Sanskerta ini dia artinya. Oke. Ini pengen jawab anjir lu nanya gue. Buat insult anjir lu. Dikasih dari kakek, cuman emang agak ditranslate sendiri dan dari orang tua juga sih dikasih tahu kalau misalnya Manik itu artinya mutiara. Dan Margana Mahendranya ini lumayan mungkin agak panjang kali ya. Intinya Manik Margana Mahendra adalah mutiara yang berharga dari gunung berharga milik Dewa Mahendra. Cakep banget. Karena sama ayah Mahendra. Buat lo yang namanya Samsudin gak ada lewat. Minggir aja bro, minggir. Keren bro, kalau Manik ini kan harapannya jadi mutiara. Iya. Kalau Rehan Rizky ini harapannya jadi mutiin badan. Iya, salah bro. Skincare bro. Lanjut bro. Jadi kita nih emang pengen bikin konten mau ngobrol nih. Iya. Hal-hal yang orang tuh siapa sih Manik gitu kan? Mungkin ada hal-hal yang orang nggak tahu tentang Manik. Nah kita Iya. pengen di konten ini jadi semua orang netizen Biar lo tahu. ya Iya. kan yang belum tahu tentang Manik di sini. Yang sering nonton Uya lebih dari itu Joy. Ada apa-apanya Uya. Nih, udah berisi nih bro. Sama tadi gue sambil nanya juga di Instagram tentang dia yang mau nanya tentang Manik lah. Oh, ada kita nanya di sini. Q&A. Oke. Nih, Iya, siap. karena kan background lu adalah ketua BMUI, ya kan? Kenapa sih kok mau jadi ketua BEM sih lu? Kenapa? Lu apa sih background Kesmas ya? Kesmas Kesehatan Masyarakat. Kenapa mau menjadi ketua BEM? Biasanya kan Kesmas nih, mau lulus cepet. Ya kan terus lu kerja di mana sih? Di rumah sakit ya? Nggak juga ya? Di mana-mana nanti. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu sih. Lu kenapa mau jadi ketua BEM? Iya, padahal ketua BEM sendiri aja kayak mengemban tugas yang lumayan berat ya kan. Berat. Mendingan lu jadi kapten futsal. Kenapa? Ngatur tim doang iya kan, gampang. Susah, Bray. Susah ya. Tapi ini lebih susah lagi. Tapi alasannya apa nih ya kan? Kenapa lu jadi ketua BEM? Ketua BEM. Sebenarnya karena dari dulu gue suka banget berorganisasi dalam tanda kutip ya, punya teman banyak dari organisasi, terus bisa jalin hubungan, relasi, cari-cari relasi segala macam dari organisasi. Makanya salah satu alasannya adalah karena untuk ngegali potensi diri sendiri dan kecintaan gue sama organisasi itu sendiri. Kalau gue punya background kesehatan masyarakat, menurut gue kenapa enggak gitu. Kalau misalnya gue jadiin BEM UI sebagai salah satu cara gue juga buat ngasih manfaat sebanyak-banyaknya buat masyarakat.
Mantap. Ya gitu. Nah sebenarnya seperti itu. kenapa masih mau jadi sampah masyarakat, kenapa? Itu dia pertanyaan. Kenapa gue jadi sampah masyarakat? Iya kan? Mantap ya. Mantap ya. Terus kan kemarin ya sempat lah di 2019 banyak anak muda mahasiswa bergerak bersama kan. Salah satunya ada gerakan di September lalu, reformasi di korupsi. Ada UI juga di situ. Tristan juga ada bro. ada UI, ada lu di situ. Kenapa sih kok lu dan juga teman-teman UI kok mau gerak sih di September kemarin? Oke. Mungkin gue disclaimer dulu ya. Gue juga nggak pernah mendeklarasikan kalau gue adalah tokoh Ya. gitu, di gerakan atau kayak gimana. Tapi ini secara pandangan personal apa yang gue alami selama proses gerakan September kemarin gitu. Gue yakin sebenarnya bukan cuma gue aja tapi orang-orang yang gerak turun ke jalan ya karena mereka udah ngerasa khawatir, mereka udah ngerasa gundah, mereka udah ngerasa apa ya, lost hope gitu loh. Kalau misalnya masalahnya makin banyak nih di Indonesia. Itu keberatan bahasa lu ngerti tadi apa tuh? Yang dibilang tadi. Itu udah mimisan gue. Dikit mimisan nih, sorry mimisan. Apa emang gitu kan nggak ngerti gitu ya. Terus intinya ya mereka simply gue juga karena gue ingin menyampaikan pendapat apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar ya kita sampaikan. Dan salah satu caranya adalah lewat demonstrasi. Bukan berarti kita juga harus nolak orang-orang yang demonstrasi gitu. Ada banyak memang cara, tapi demonstrasi juga jadi salah satu cara karena waktu itu masalahnya udah numpuk banget, udah luar biasa banget. Mungkin lu juga tahu gitu. Ingat nih buat yang di rumah sekali lagi, demonstrasi bukan masturbasi. Demonstrasi itu menyelesaikan masalah. Lah, di rumah diam. Onani. Iya. Baik banget lu. Oh iya siap. Gak apa-apa deh. Tapi sempat gak sih kan September itu kan gerakan moral Iya. ya sepakatin kan. Cuma kan kadang ya ada aja tuh media atau publik yang justru giring opini nih yang berbeda. Dianggap apalah jadi gerakan perlawanan ke pemerintah atau banyak hal lah. Ada nggak sih kekhawatiran itu dari keluarga lu? Kayak gue pribadi nih, ada aja yang khawatir gitu nyokap, bokap. Iya. Apalagi lu kan yang sempat sampai di media tuh kan keluarga lu sampai diungkit-ungkit tuh. Iya. Ada nggak sih ketakutan dari keluarga? Pasti sampai khawatir, nelpon segala macam, wajar sih karena orang tua juga pasti pengen anaknya aman kayak gitu. Jadi ada lah itu ada dan berkali-kali diteleponin hampir setiap malam. Sempet ya? Pasti sempet masa-masa itu dilewatin. Tuh, kalau Mani dicariin orang tua tuh hal yang wajar. Lu pernah Iya. dicariin sama orang tua lu? Gara-gara biasa balap liar bro. Sih. Biar kasta. Berarti ketakutan tuh wajar lah ya? Wajar banget. Dan Tapi itu tadi banyak juga kan kayak apa sampai orang tua juga diungkit-ungkit segala macam, itu juga menurut gue salah satu masalah ya di Indonesia. Iya. Jadi apa ya, kita tuh kayak jelas kayak anti kritik sampai akhirnya kita melihat, bukan kita sih, mungkin ya orang-orang di luar sana akhirnya memelihara buzzer terus bikin doxing buat operasi orang-orang yang tadinya mau angkat bicara gitu. Ya akhirnya mereka gitu ya. mereka diserang karena masalah personal yang bahkan belum tentu itu benar gitu. Iya. Ngeri juga. Tapi yang bener sih Pak, gue juga ngerasain Pak, ada kayak gitu. Oh lu sempet ngerasain juga tuh? Ketakutan tuh wajar banget. Oh wajar. Tapi ada nggak intervensi selama gerak baik dari UI atau aparat kayak apapun itulah? Mungkin ada, cuman sifatnya nggak secara langsung gitu ya. Dan atau mungkin ditawarin nih, lu mau saksi nih, gua kasih duit, gitu ada nggak sih? ya untungnya gue dilindungi oleh orang-orang di sekeliling sih. Untung udah bilang itu manik bukan lu kan. Kalau lu pasti buat balap motor. Iya betul banget bro. Lu mau nanya tentang manik? Iya. Kalau bingung mau nanya apa, saking hebatnya manik nih. Saking hebatnya ini orang sungguh luar biasa. Asli gue sampai kayak speechless lah kalau dibilang speechless. Gue udah susah buat nanya karena menurut gue ilmu gue belum nyampe cuy kalau untuk nanya-nanya ke dia, ya kan. Jadi kita lanjutin aja teman-teman, ya kan. Bisa kan. Tapi kan pasca gerakan tuh ya, pasti kan ya lu pasti makin banyak kenal sama teman-teman di UI. Ya kan, ada gak sih pas lagi di kampus gitu, lagi jalan biasa terus ada yang kayak, Bang Mani gitu-gitu atau dosen-dosen mungkin ya Mani gitu. Ada gak sih kayak mungkin Bang Mani rasa gitu, lu ngerasa gak sih kayak Iya. Yang ngerasa ada perbedaan sih ya, jelas banget kerasa perbedaan dari sebelum dan sesudah itu. Cuman gue ngeliatnya jadi lucu aja gitu karena gue nggak pernah kebayang sama sekali buat kayak gitu. Dan ya gue pengen kayak sewajarnya orang biasa aja gitu, lewat ya udah lewat aja gitu. itu Manik bro. Kalau lu jadi ketua BEM UI ketika banyak adik-adik kelas, kan cewek-cewek, emang lu Bang Rehan, lu bakal
Atau gimana? Cuma satu kata bro, takis. Mumpung ada. Lo kalau jalan pasti komennya biasa aja kan? Kalau lu bakal gimana Pak? Lu bakal gimana? Gue bakal paling nanya, masjid di mana bro? Masjid? Mau tunjukin bro, harga diri cuy. Ya, untungnya kan, kalau yang gue bukan gue. Kalau gue yang jadi hancur. Bener ya kalau dia dia malah hancur ya? Hancur. Tapi kalau kita bahas tentang gerakan organisasi, bosen lah ya. Maksudnya orang tuh Manik tuh pasti udah tahu, Manik tuh kayak gitu kan. Iya. Ada yang kopi susu ini kan sebenarnya kita pengen tadi kumpulin opini tentang siapa sih diri lu. Iya, banyak mungkin yang belum tahu nih ya kan. Iya. Gimana sih kesehariannya lah, ibarat kata, nih orang sering rental PS apa kagak? Ya kan. Itu masih banyak yang nanya. Nih bocah kalau di rental PS mainnya FIFA, ya kan? Apa-apa yang lain, ada yang lain. Itu yang kita pengen tanyain untuk segmen ini. Tapi ada yang menarik, Bray. Apa tuh? Di Facebooknya Manik. Wah, Enggak, sumpah, gue liat nih. Kita kepoin kan, banyak banget nih stalker sumpah. Oh iya. Dia main gitar, foto pakai gitar, gini nyanyi nih. Cakep. Lo pasti lo anak band Manik dulu Nah, ya. coba nih. Kita tanya nih. Coba, Iya. nih lo, tuh lu pakai apa nih? Pakai Fanta lagi. Saya lihat bentar. Lu kayak nyanyi gitu tuh. Benar. Lu vokalis ya? Anak band. Coba jelasin tuh bro. Nah, gue suka aja dulu di foto-foto gitu ya. Lo maksudnya kayak gitu. Waktu itu lagi zamannya ini ya, siapa Indonesian Idol ya kalau nggak salah, itu zaman gue SMP loh. Oh, Indonesia. Jadi kayak ya gue dengan suara yang seperti ini berharap pengen jadi vokalis, tapi tapi sempat ada harapan gitu gue menjadi vokalis. ya tapi nggak make sense sih guys. Suara gue terus ada diri nih. Ya, makanya gue cuma foto-foto aja. Iya benar. Oh, ternyata salah kan kalau gue nih anak band bukan. Tapi kalau di bukan anak band, tapi sebenarnya kita mau tahu lah selera lagu dia tuh kayak gimana sih? Kan kalau istilahnya sering dia denger ngomong, istilahnya pidato segala macam, udah basi lah. Ini orang dengernya lagunya apaan sih? Apa yang lagu-lagu sekarang tuh yang melo-melo ya kan? Contohnya apa? Ya kayak aku yang salah tapi itulah itu melo banget tuh Bray. Nah coba kita tanya nih, kalau dia lo lebih suka yang kayak gimana tuh bro? Kalau lagu dengerinnya lagunya kayak gimana? Apa lagu-laguan lo? Kayak gimana gitu? Coba mungkin bisa ini. Ya lu pas lagu-lagu lu sebenarnya nggak kenapa-napa gitu Kenapa ya? pas lu nya itu bau pedas di mata. Emang gak jauh mulut gue, emang gak air mata boy. Pedih. Gimana nih coba genre? Gue juga penasaran. Genre apa ya? Gue nggak punya genre khusus gitu sih. Gue dengerin apa yang lewat-lewat aja. Misalnya Kang es krim loh, Kang es krim. Nah, ya kan. Terus susu murni nasional, lagu-lagunya begitu dia. Iya benar. Kalau kemarin Fish gitu. Asik. Mensupport nih, saling mensupport nih. Tahuan nih. Saling support apa lagi ya? Mungkin Tulus, Wirayunita gitu kalau misalnya. Oh, cita-cita gitu ya. Jangan cita-cita. Ya boleh lah. Boleh. Kalau misalnya buat enak-enak buat. Bukan. Mandi suka enak-enak. Bukan. Cita-cita. Kalau buat santai-santai gitu. Jadi kalau lo ngeband tuh salah ya? Salah. Oh jadi salah bro. Ya doain aja semoga bisa. Bukan anak band ternyata. Tapi ada yang menarik juga bro. Apa? Manik tuh sempat kesebar juga fotonya. Iya. Katanya lu ngerasa nggak sih lu mirip Kaisang? Kaisang anaknya Jokowi nih. Itu dia. Benar. Tapi Ada nih fotonya lagi nih. Kok bisa mirip sih, kok bisa. Ya kan? Mirip sih, mirip. Mirip ya? Asli. Lu ngerasa nggak sih mirip kayak Kaisang? Atau jadi lu anaknya Jokowi gitu? Iya. Lagi Jokowi. Benar nih. Gue nggak ngerasa mirip nih. Tapi ada yang bilang tuh, wah mirip. Kaisang namanya cuman itu. Asik. Siapa sih yang suka disama-samain? Asik, bro. Kalau lu ngerasa nggak sih mirip sama ini knalpot racing? Ya. Bos gue sama knalpot racing bos. Kurang ajar. Berarti enggak ya? Enggak. Lu nggak ngerasa mirip Manik yang Manik, Kaisang yang Kaisang. Iya. Ada yang menarik juga bro. Apa lagi? Terkenal tuh Manik katanya suka menghibur ya kan, terus digandrungi wanita-wanita. Wah. Dari kecil. Terus ada foto nih menarik banget bro kayak gitu. Foto apa lagi tuh? Coba gue lihat. Terus pakai kata itu kayak jamet tuh. Jamet. Di Virgin kalah tuh, di Virgin yang berdua begitu kalah cuy. Ini beda lagi nih cuy. Iya beda lagi nih. Lu kayak ini suka mendebar-debar aura dari SMP. Aduh, ini lucu-lucuan gitu loh. Oh, lucu-lucuan. Foto-fotoan gitu. Berarti emang lu dari dulu tuh suka hal-hal yang lucu-lucuan gitu ya? Dulu humoris. Asik humoris. Ngeklaim gua humoris sama dia sendiri. Tapi ya sih gua liat foto-foto zaman dulu ya. Iya, itu zaman dulu. Pertama humoris, kedua alay sih emang ya. Iya, alay ya. Oh itu Manik ya. Iya, aduh. Terus nih
ada info menarik juga, Bre. Manik ada salah satu orang yang katanya nih bukan katanya sih, lu tuh salah satu orang tuh yang emang fokus dalam duta anti rokok gitu ya. Bukan duta sih, apa sih kayak gerakan anti rokok. Bener nggak sih? Ya, mungkin gitu ya. Karena waktu gue masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu secara core kompetensi emang belajar tentang masalah kesehatan kan. Dan sebelum di BEM UI pun gerakan yang memang udah gue geluti salah satunya adalah tobacco control atau pengendalian tembakau. Salah satunya adalah tadi misalnya mengurangi jumlah perokok anak kayak gitu. Tapi Jadi memang aktif situ ya. iya, dia jadi menolak istilahnya untuk tidak merokok, tapi suka untuk dirokoi atau tidak? Maksudnya dia suka ngebeliin rokok. Iya, suka ngebeliin rokok mungkin sama bokapnya. Mungkin kan kita tahu ya kan, Dek beli rokok ke warung, iya kan? Itu maksudnya. Betul Bung Nino? Bener sih. Iya bener. Tapi emang suka dirokokin? Dilanjutin bro. Nggak tadi tahu nggak nih? Gue sih tahu, cuma pura-pura nggak tahu aja. Iya. Apa tuh? Ngerti lah, ngerti aja. Berarti emang aktif ya nih. Emang Ya, apa sih? masuk. Apa yang mau lo kasih kayak pesan moralnya apa sih? Kenapa sih? Apalagi kan sekarang nih secara negara kita bro lebih populis orang-orang yang merokok. Ketika lo ya ibaratnya kayak minoritas aja, terus lo bersuara untuk ngasih suara ke orang-orang yang lebih mayoritas. Sebenarnya pesannya apa? mayoritas sebenarnya jumlah masyarakat Indonesia jauh lebih banyak yang nggak merokok sih. Oh iya. Tapi mungkin karena banyak exposure orang-orang yang merokok ini ya katakanlah punya apa ya trennya sendiri gitu, orang gaul atau apa segala macam. Cuma gini, sederhananya adalah kita udah sama-sama tahu gitu kalau misalnya rokok berbahaya, mengandung zat adiktif. Ya yang bisa gue harapkan di sini adalah gimana mengurangi seminimal-minimalnya jumlah orang-orang yang merokok itu. Gue bukan orang yang anti sama perokoknya. Iya. Oh siap. Jadi gue nggak sama sekali ada masalah sama orang-orang yang bikin lagi merokok. Tapi tentang gimana kita bisa mengendalikan, prosesnya kan kayak gitu ya, mengendalikan. Jangan sampai anak-anak usia Masih di bawah balita gitu ya. umur sampai akhirnya merokok juga. Karena anak-anak itu nggak punya, bisa kita bilang gitu ya, secara kognitif mereka belum punya bukan kompetensi ya, kapasitas untuk menentukan kalau misalnya mereka mau memilih ini gitu, memilih rokok. Sementara ketika udah dicepokin dari waktu masih kecil, itu kan rokok ada zat adiktif ya, mereka mau nggak mau gitu, jadi terus-terusan. Dan itu yang dikhawatirkan gitu. Karena kita udah tahu dampak kesehatan ya kan. Oke, balik lagi nih kita, sebelum kita lanjut lagi nih, tapi dari tadi itu banyak ngobrol. Ini lebih baik kita seru John, seru dulu kali, seru dulu. Enak ya kopinya. Enak ya. Rasa apa nih? Jauh deh sama yang sasetan ya. Kopi tuh dibikin kayak gini bro, lu kopi digunting ya. Tapi enak ya. Kopi dari Basiro. Kopi Basiro yang mantep nih. Mantep banget nih. Tempatnya ada di mana tadi? Cikini. Di Cikini Gondang dia. Cikini Gondang dia artinya. Lanjut. Udah males gua. Cikini Gondang dia. Jalannya sama yang di sini, jadi sama dia. Iya. Hai. Lanjut lah. Nanti ini lu tuh pecinta badminton gitu ya? Sudah menonton, ngikutin lah. Ngikut lah. Lu suka badminton ya? Iya. Ada nggak idola yang ini kalau dia main ini gue banget apa? Siapa gimana gitu? Gue suka banget sama Ginting sama Kevin Sanjaya sih. Oh. Sama Dedis. Udah Dedis. Gue tuh. Udah tau gak lu kan? Kevin. Iya, Kevin Augusto yang lagi S2 ada luar negeri. Jadi gue juga ikutin badminton. Jadi gue pernah tuh lagi sharing bareng Manik. Gue lagi nge-stalk itu ada badminton talk ya, di Instagram. Jadi lo Manik kayak ngeliat HP gue tuh. Lu suka badminton juga? Gue suka. Oh iya. Lu ngeliatin HP gue. Nanti berarti suka badminton. Sama suka badminton. Sama. Gue juga suka lu juga. Minions kan. Oh Minions. Ada namanya Kevin. Siapa tuh? Kevin Sanjaya. Oh Kevin Sanjaya. Sama di Dedis. Gini lo keren. Tapi emang lu suka nih ya sama badminton ya? Suka ya, suka ngikutin lah. Tapi olahraga juga suka nggak maksudnya? Ya tapi gue jarang banget sih, belakangan jarang banget olahraga. Tapi dulu sering nih. Zaman dulu banget kali ya, zaman kecil. Udah kayak nggak ada. Iya. Pas kecilnya Manik tuh keren ya, maksudnya. Keren. Badminton main. Iya. Tabe juga. Tuh. Terus foto model ya kan. Gangguin cewek-cewek. Waduh. Gila. Keren sih lo keren. Oke. Mungkin nih tadi kan karena kita nanya ke teman-teman di media sosial kan, di Instagram, kita baca ada nggak nih yang nanya tentang boleh. Manik tuh gimana sih? Nah sembari lu Banyak banget bro. Banyak ya? Banyak. Berapa itu? Lo kayaknya digandrungi atau dimusuhin ini? Iya. Ini sembari nih Dino lagi milih-milih pertanyaan nih yang ada di IG nih. Gue nanya, ini kan seorang Manik ini kan istilahnya banyak idola, tadi balik lagi banyak idola. Nah,
lu lebih suka tuh cewek Bogor apa cewek UI nih? Ah, bener tuh. Iya. Karena kan yang gue tau nih Bogor itu kota hujan, Ya. otomatis becek-becek nggak tuh? Apa ya, jalan Maksudnya jalannya, iya. Lu lebih suka cewek Bogor atau Jakarta tuh jadi? Ceweknya teman Bogor. Iya. Gua nggak nentuin dari mananya sih ya. Oh iya. Kalau misalnya nanti udah ketemu dan udah cocok sih pasti jalan aja. Hmm. Gua nggak punya rencana apa sih. Itu dia. Pertanyaan paling ini yang gue tunggu-tunggu nih. Apa tuh? Lo lebih suka cewek yang rambutnya panjang di atas atau panjang bawahnya? Apa nih? Apa lu? Rambutnya. Oh. Jadi maksudnya kan kalau yang panjang di atas itu poni bro, poni. Kalau yang panjang di bawah tuh yang di pundak-pundak itu, gitu. Kole. Iya. Lebih suka jadi rambutnya yang mana tuh? Maksudnya rambutnya Oke. model gimana tuh? Kalau gue sih nggak mengobjektifikasi perempuan. Gue lebih senang kalau misalnya ya orang atau cewek-cewek yang emang kalau misalnya gue ajak ngomong dia juga bisa ngimbangin dan dia juga punya pendapatnya dia sendiri gitu. Jadi gue lebih suka ya quality time soalnya. Dengerin tuh cewek-cewek yang ngincer doi itu. Udah denger kan kodenya? Apa Jadi kodenya? lo yang cewek-cewek yang cuman diem-diem doang terus main thread minggir aja bro. Iya. Sip, lanjut nih. Ini ada beberapa, kita baca beberapa lah ya. Oke, boleh. Pertama dari Andi _prayoga 36. Kapan ada aksi besar-besaran lagi? Terus soalnya Omnibus nih udah nggak kalah seksi. Omnibus nih nggak kalah seksi sama undang-undang KPK yang kemarin. Kapan kira-kira nih? Yeah. Lu masih ngejabat nggak sih? Udah nggak kan? Gue udah nggak jadi ketua BEM ya. Cuman Gimana? ini menurut gue ini unik sih karena banyak banget setelah aksi kemarin gitu ya, banyak orang yang jadi nanya ke kita kayak kapan sih aksi lagi, kapan aksi lagi. Menurut gue pertanyaan itu juga penting untuk ditanyain sama diri kita masing-masing. Iya. Kapan kita mau ngelakuin hal serupa, kapan kita mau konsolidasi lagi, kapan kita mau ngumpul lagi. Karena sejatinya gitu hak untuk melakukan atau hak berdemokrasi itu punya semua orang. Tidak cuma orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang mungkin dikenal sebelumnya kayak gitu. Jadi ayo kita sama-sama tanya diri kita sendiri kapan kita mau kumpul lagi bareng lagi, kita sama-sama kerahin masa kita sama-sama kerahin diri kita sendiri buat isu Omnibus Law atau masalah apapun itu. Kalau misalnya emang nggak benar ya bilang aja itu nggak benar. Jadi emang prinsipnya kalau tanya gerak kapanpun siap lah gitu ya. Iya ya pasti. Oke, mantap. Lanjut. Ada lagi nih, menarik nih. Dari Real Fear D. Kalau pernah sempat naik tuh dengan kalimat lu, statement lo ada yang DPR tuh Dewan Pengkhianat Rakyat. Nah dia nanya nih, Kamadi mau gak sih jadi anggota DPR? Karena lu pernah ngomong tentang kalau misalnya lu jadi anggota DPR, mampus bro. Ya kan, mending jadi anak balap liar. Mau gak sih lu jadi anggota DPR? Oke. Ini juga yang mungkin harus sama-sama kita lihat ya tentang posisi DPR ini akhirnya kurang dapat respect kali ya dari masyarakat. Menurut gua bukan karena jabatannya atau profesinya ya, lebih kepada karena orang-orang yang ada di sana ternyata tidak cukup capable dengan tugasnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau misalnya buat gue sendiri ada intensi buat mau kesana atau enggak, sejauh ini sih belum kepikiran kesana. Tapi kalaupun misalnya kita kan nggak ada yang tahu kayak gimana, kalaupun misalnya gue jadi anggota DPR dan ternyata gue ya tadi tidak menjalankan amanah sesuai ya dengan seharusnya, ya silahkan dikritisi gitu. Oke. Ya tapi nggak tahu lah ya gitu. doain semoga konsisten sama idealismenya ya, sama Pasti sama yang apapun itulah ya, mau jadi DPR atau nggak jadi DPR atau apapun. Cocok, mantap. Tuh, lu kayak gitu, nggak jawab rumah. Balapan doang misalnya lu. Ada juga tadi, ini ditanya belum sih dari Mukita DR. Kamu ini udah punya pacar belum? Itu. Coba gue nggak pacaran. Tapi suka cewek masih kan? Sama siapapun lah ya. Kalau gue sendiri sekarang lebih fokus sama skripsi daripada sama cewek. Sama yang ketiga bro. Skripsi. Ini kan semester ini lulus. Amin. Tahun depan. Jangan dong samain dong. Tahun ini juga doain bro. Jadi yang belum ada ya. Jadi buat teman-teman yang perempuan, yang pria silahkan kejar manik semua. Jangan yang pria jangan dong. Ntar sama-sama kumisan kan. Gue nggak masalah sih sama gitu-gituan. Cuman ya yang penting kalau gue sendiri gue mau kerja karir gitu. Oke, siap.
Wah ini pertanyaan dan ya udah sih sebenarnya sih. Ada yang nanya nih, Ririna Gustin, Mas Manik kalau udah lulus mau nikah apa S2? Kalau habis lulus mau ngapain nih plan lu? Gitu? Kayaknya S2 dulu sih, nikah kayak gue belum kepikiran nantilah. Kawin. Beda ya, harusnya sih nikah sih. Oh iya. Harusnya sih nikah sih. Iya benar. Soalnya Mas Dino ini katanya cita-citanya kawin, bukan nikah bro, kawin. Kayak kucing doi. Weh, gimana? Nah ini menarik juga nih dari Nikena Zahra Dwi. Setuju gak sih Nik kalau koruptor itu dihukum mati? Terus kasih dong tanggapannya kalau setuju. Oke. Menarik nih ya. Koruptor di mati. Oke. Sebenarnya menurut gua pandangan tentang hukuman mati ini buat apapun itu nggak bisa, menurut gua ya nggak bisa menyelesaikan masalah benar-benar selesai gitu. Misalnya lu hukum mati koruptor atau lu hukum mati siapapun itu karena masalah kriminal katakan kayak gitu, itu belum tentu menyelesaikan masalah. Justru malah muncul pelanggaran HAM lainnya gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya ke koruptor, even itu koruptor, sebenarnya ada ya, kalau di Indonesia sendiri udah ada peraturannya kalau misalnya koruptor itu ngambil misalnya dana bencana alam, dia korupsi dana bencana alam, ada ya adalah kalau nggak salah ada standar-standar yang kayak gitu. Itu memang udah ada aturannya tentang hukuman mati, tapi gue secara pribadi nggak setuju tentang hukuman mati. Kalau misalnya memang ingin negara bebas korupsi, ya harusnya kemarin Jokowi keluar Perpu KPK gitu. Ya lebih ke sana sih daripada kita bikin isu-isu lagi ngomongin tentang masalah-masalah hukuman mati dan lain-lain. Oke aja enggak gitu, malah mengaspirasikan ke koruptor. Terakhir nih karena banyak banget kan dari Alvanur ke AL. Banyak angkat laut kayak nih. Lu ada seru juga. Rata-rata tapi kayak cewek ya bro. Yang nanya cewek. Ada juga cowok. Oh ada juga ya. Kenapa emang? Nggak apa-apa ya, berarti kelihatan idola doi. Menurut lu nih, gimana sih sistem pendidikan di negara kita? Apakah udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum? Gimana ya? Oke, kalau sistem pendidikan sebenarnya menurut gue yang penting itu lebih ke ini udah terkenal ya, pendidikan itu harusnya yang memanusiakan manusia. Sepakat. Bukan cuman jadiin kebutuhan, apalagi kalau misalnya kebutuhannya itu cuman fokus sama katakanlah tentang kita jadiin robot kerja dan lain-lain kayak gitu. Padahal harusnya pendidikan yang memanusiakan manusia adalah mereka yang mampu menaikkan harga dalam data kutip di sini kemanusiaan orang lain kepada orang lain, tentang toleransi satu sama lain kayak gitu. Kalau misalnya sampai saat ini yang gue lihat pertama satu banyak banget miss-missnya ya, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai ke pendidikan tinggi. Itu juga akses terhadap pendidikannya juga bahkan belum sampai. Ditambah lagi kita masih harus mikirin nanti setelah lulus biasanya cuma ditekan untuk kerjanya kayak di mana, kerjanya ngapain, apa segala macam. Padahal ya yang seharusnya adalah pendidikan itu ya tadi bisa membuat pemikiran kita merdeka, bebas, dan tidak menjadikan kita manusia justru malah jadi robot gitu. Menurut gue harusnya kayak gitu. Pak Nadim dengar tadi suara Manik. Oh, tadi orang nanya, gue pengen nanya juga nih, ngelihat 2020 dengan isu yang banyak seperti ini, ya kan, apalagi di awal tahun udah lumayan kacau. Lu ngeliat eskalasi gerakan di 2020 bagaimana sih? Karena kan ini kan sebenarnya konten ini nggak hanya cuma ngobrol-ngobrol gini doang, tapi ya literasi digital lah, jadi bisa kasih pandangan juga dan bisa mungkin kasih tahu teman-teman kenapa sih harus seperti ini, seperti itu. Lu mana gimana eskalasi gerakan di 2020? Oke. Boleh. Melihat gerakan tahun 2019 menurut gue ada beberapa hal yang juga patut diapresiasi dari reformasi di korupsi. Artinya secara besar-besaran terjadi kesadaran massal terkait dengan hak-hak sipil masyarakat gitu ya. Mulai itu dari mahasiswa bahkan sampai ke pelajar. Dan semangat ini menurut gue harus dijaga, terus dibakar sampai dengan entah itu sampai kapanpun ya, harus terus-terusan dijaga. Untuk 2020 dengan semangat yang udah ada di tahun 2019 itu patut dipertahankan. Tapi kalau misalnya nanti di tahun 2020 kita lihat eskalasinya akan seperti apa, jangan sampai ini belajar gitu, jangan sampai terjadi konflik horizontal di antara masyarakat juga sendiri. Iya benar. Karena itu yang justru malah memecah gerakan, itu yang justru malah bikin kita jadi kebingungan arahnya kayak gimana. Dan yang paling penting juga kita tahu mau setting goalsnya nanti arah kedepannya akan seperti apa. Apalagi di tahun 2020 ini salah satu yang paling bermasalah misalnya RUU ketahanan keluarga baru keluar itu ya itu lucu banget.
dan omnibus law juga Itu yang jadi fokus paling ya di mahasiswa juga ya, paling mengancam. dan masyarakat. Bukan cuma masyarakat atau buruh aja, tapi juga mahasiswanya. Iya. Gimana nanti mereka setelah lulus? Sepakat gue. Jadi memang ya intinya sih 2019 sudah oke lah jadi pemantik. Yes. 2020 jangan sampai kayak demam es kepal Milo gitu kan. Iya, bener. Naiknya cepet, hilangnya cepet, jangan Bener. sampai. Apalagi tadi isu-isu depan mata, omnibus, RUU ketahanan, ketahanan keluarga ini kan kayak apa sih? Emang kita butuh itu, ya belum tentu juga kan? Iya. Siap, jadi akan sangat menarik 2020 ini ya nih. Yes. Semoga kita bisa konsisten. Itu. Kita refleksi juga sih sama kemarin kan. Siap, harus konsisten. Karena nih kopi udah mau habis nih kan? Iya nih, waduh. Berarti artinya. Gue harus nanya sesuatu nih. Jadi ada 5 pertanyaan yang lo harus jawab. Aduh. Ini akan melihat lo tuh orang kayak gimana. Iya. Jawabnya Boleh harus mikir dan Ini lo pilihan apa langsung jawab? ya misalkan Rehan ganteng atau jelek misalnya. Jelek, itu cepet banget kan jawabnya kan. Oke. Gitu ya. Ada 5 nih. Istana atau DPR? Jalan. Ya bisa dong. Nggak bisa. Istana atau DPR? Oh, Jalan. offset. Istana masa jalan istana? Istana atau DPR? Apa nih maksudnya? Ya nggak tahu, jawab aja. Jawab aja ya. Ya udah, aksi depan DPR dulu lah. DPR berarti ya. Gue pilih jalanan sih. Kan istana sudah DPR. Kecuali lo Rehan, lu mau tinggal di jalanan apa di mana? Jelas lah di apartemen bro. Oh, di apartemen ya. Tadi istana atau DPR? Cepet dong. Apa nih? Ya nggak tahu aksi atau Iya. lu ya terserah lu itu apa? Terserah ya. Apa lebih suka daerah situ? Lama banget kayak nih. Klik banget. Menurut gue dua-duanya sama aja sih. Ya makanya pilih satu bos. Pilih satu ya, nggak bisa dipilih nih dua-duanya. Jadi istana atau DPR? Harus milih. Kampus. Oh, Ini kan ada kampus bro. Kasih bro. Istana atau DPR? Tadi lu bilang kalau aksi DPR, berarti DPR lah ya. DPR. Tadi kalau aksi awal di DPR. Iya. Dari DPR lah. Enggak juga sih. Ya, intinya di DPR atau di istana kan ada jalan tuh ngomong dua-duanya. Nah, biar kita ada di tengah-tengah ya. Lanjutin. Itu lah yang kedua. Organisasi ekstra kampus atau organisasi intra kampus? B. Intra kampus berarti. Iya, intra kampus ya. Oke. Terus ketua BEM UI atau duta anti rokok? Nah, Wah, apa nih? Jalanan lagi. Duta anti rokok. Cewek UI atau cewek Bogor? nah itu yang tadi mas. Cewek UI atau cewek Bogor? Harus pilih satu. Mana aja lah ya. Pilih dong satu lu. Pilih satu. Lu pilih yang ada di sini dah aja. Gue pilih. Ya gue open sih. Ya, makanya kan ini kan nggak ada arti apa-apa cuma jawab aja. Ya udahlah cewek UI. Cewek UI. Terakhir nih. Kalau aksi substansi sampai atau viral? Wah ini tergantung ya, ini dua-duanya harus kita gerakan. Lu cobain tengah-tengah mulu mau itu. Nggak boleh aja. Kalau beneran coy. Oke, lu milih satu apa? Substansi sampai atau viral? Substansi dan viral itu harus seimbang. Ya udah lah, oke. Apa ya? Mantap. Terakhir, mungkin lu punya ngasih pesan lah buat teman-teman yang nonton, pakai kan semangat atau konsisten tadi kan, atau bisa juga terinspirasi dan jadi ketua BEM kayak lu. Oke. Dan kayak dia sama masyarakat. Parah nih. Gak sama apa jangan tren ya. Pesan buat teman-teman. Pesan buat teman-teman. Menurut gue buat kalian semua yang mungkin nonton, jadi apapun kalian, pakai jabatan atau enggak sama sekali, ya hidup harus terus berjalan. Semuanya layak untuk dibela, apalagi hidup kalian layak untuk membela hidup diri atau hidup kalian sendiri. Jadi nggak usah takut buat berjuang, nggak usah takut buat mengekspresikan diri. Dan ya itu, mau punya jabatan atau nggak punya jabatan, tetaplah jadi manusia, karena sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat itu mana. Pokoknya intinya kalau yang gue tanggepin dari lo itu masih pula cepet gak di briefingin lagi. lo harus bisa berubah itu sejak dini coy, jangan tunda-tunda keburu Ultraman jadi Ultra Flu. Iya. boleh. Jadi lu tadi ngomongin lu. Oke, dan mungkin nih terakhir juga, apa sih hal positif atau hal baik lah yang udah lu lakuin dalam seminggu terakhir ini? Misalkan kayak gue contohnya, dalam 2 hari terakhir gue bangun jam 7 pagi nih. Biasanya tuh siang bangunnya. Iya, benar. Positif, simpel, tapi ada lah pesannya di situ. Apa nih? Menurut gua hal positif yang udah gue lakuin belakangan ini, melihat beberapa waktu belakangan juga banyak pressure dan lain-lain, adalah mengapresiasi diri sendiri sih. Bilang makasih buat diri sendiri. Dan lupa tuh. Iya benar. Ya siapa lagi sih yang mau
buat ngapresiasi kita kalau misalnya kita lupa sama diri kita sendiri. Kayak sederhana misalnya gue berhasil progres skripsi, atau tadi misalnya kayak lu gue berhasil bangun lebih pagi, dan ya itu gue Sama berarti bangun siang juga sebenarnya. sama. lebih senang aja sekarang kalau misalnya ke diri sendiri ya. Thank you gitu, makasih. Kalau misalnya lihat kaca lebih semangat lah, kasih senyum buat diri sendiri, enak aja gitu. Lo ngejalanin hidupnya setiap hari jadi lebih enak, dan ya satu hari itu full positif. Nikmat nama kita. Thank you Bro Manik udah mau sharing ya kan, bahas semuanya, dan kita kupas tuntas juga tadi sisi lain dari Manik. Buat kawan-kawan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga buat teman-teman yang mau komen ya, kira-kira bahas isu ini kayak seru nih, Din. Selanjutnya apa nih? Iya, atau kayak undang dia dong. Iya. Boleh nih. Asal jangan minta undang Bang Harijan, udah nggak ada tuh. Iya. Terus suka aneh-aneh netizen kita nih. Iya, jangan aneh bro. Iya. Boleh bahas di komentar. Kita tunggu komen dan juga masukan-masukannya. Betul. Paling itu sih, apa lagi ya kira-kira? Cukup sih menurut gue. Jadi sampai ketemu lagi nih ya Betul, Pak. di Kopi Susu. Seru perjuangan. Bye. Makan apaanan? Kentang bro. Gue punya pertanyaan buat lo semua. Apaan tuh? Bedanya kentang kecil sama kentang gede. Tahu nggak lo? Apaan ya? Gak tahu kan? Nggak tahu, udah langsung aja dah. Kalau kentang kecil, kentang. Kalau kentang gede? Kentang!